Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, khair. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar materi fikih. Untuk masuk ke semester 2 ini kita akan belajar tentang bab jual beli. Nah, dari bab jual beli tersebut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama mengenai tentang pengertian dari jual beli. Yang kedua tentang rukun-rukun jual beli. Yang ketiga tentang syarat-syarat jual beli. Yang keempat adalah macam-macam atau jenis-jenis jual beli yang berkembang di masyarakat kita, baik tradisional maupun modern. Baik, yang akan kita bahas pada kali ini adalah pembahasan yang pertama dan yang kedua. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari jual beli itu sendiri. Jual beli menurut bahasa adalah artinya saling menukar atau pertukaran. Tukar-tukaran ya, bukan tukaran kelahi tapi tukaran benda. Sekali lagi kami sampaikan, jual beli menurut bahasa artinya tukar menukar. Gitu ya. Kemudian menurut istilah fikih, jual beli artinya pertukaran harta dengan harta atau barang untuk kepemilikan dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jual beli sudah ada sejak dulu, juga sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Allah telah menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita lanjutkan, kemudian masuk ke bab yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu tentang rukun-rukun jual beli. Jadi dalam tahapan jual beli ada rukun-rukun yang perlu ada dalam jual beli. Di antaranya adalah yang pertama, dalam jual beli harus ada penjualnya. Penjual harus ada penjualnya dulu. Kemudian yang kedua, setelah ada penjualnya, ada barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, dapat diserah terimakan, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Kemudian setelah penjual, kemudian ada barangnya. Kemudian yang ketiga, harus ada pembeli ya. Harus ada pembeli juga yang akan membeli barang yang dijual. Kemudian yang keempat adalah adanya akad jual beli. Akad jual beli maksudnya adalah ada penyerahan dan penerimaan barang yang dijual belikan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah adanya kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak, dari pihak penjual ataupun pembeli. Jadi di antara kedua belah pihak, dari penjual dan pembeli, harus ada saling rela, ikhlas dan ridho. Maka dari itu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mari kita ulangi kembali materi kita pada hari ini, yaitu mengenai bab tentang jual
jual beli. Kemudian yang pertama, pembahasan yang pertama tadi adalah pengertian daripada jual beli. Jual beli dari segi bahasa artinya apa tadi? Ya, betul sekali, yaitu artinya tentang tukar atau menukaran, atau disebut menukar atau pertukaran, gitu ya. Kemudian menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta atau barang untuk kepemilikan dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai tentang rukun-rukun jual beli. Rukun jual beli ada 5, yaitu yang pertama ada penjualnya. Kemudian yang kedua ada barang yang dijual. Kemudian yang ketiga ada pembeli. Yang keempat ada akad jual beli. Kemudian yang kelima ada kerelaan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Baik, untuk tugas kali ini adalah silahkan ditulis materi-materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam video ini. Silahkan ditulis rangkumannya dengan rapi di buku tulismu masing-masing. Kemudian setelah ditulis semuanya, buatlah 3 soal saja dari bab yang telah saya sampaikan. 3 soal saja. Nah, setelah membuat 3 soal, kemudian dijawab sendiri sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing mengenai tentang jual beli dan rukun-rukun jual beli yang sudah saya sampaikan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.